Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan guru sosiologi SMA 9. Hari ini saya akan menerangkan mengenai konflik kekerasan dan perdamaian. Materinya yaitu mengenai peran mediasi dan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik dan menumbuhkan perdamaian untuk kelas 11 semester 2. Baik, Bapak langsung menerangkan mengenai peran mediasi dan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik dan menumbuhkan perdamaian. Sebelum menerangkan pada judul tersebut, perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada gambar mengenai mediasi peradilan agama. Yang kedua, mediasi tentang kelompok. Yang ketiga, pembelaan individu ke pihak yang ketiga, mana yang benar dan mana yang salah. Baik, sebelum membahas peran mediasi, terlebih dahulu kita bahas pengertian pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan sarana atau metode yang mana digunakan agar bisa mendorong individu agar bisa berperilaku sesuai dengan jenis pengendalian sosial pada kehendak masyarakat yang ada di dalam kelompok besar ataupun khusus. Jadi pengendalian ini adalah untuk membahas mengenai masyarakat, baik ke dalam kelompok yang besar ataupun yang khusus. Di sini diartikan lagi, pengendalian sosial bisa diartikan sebagai istilah kolektif yang memiliki acuan pada proses yang sudah direncanakan maupun belum direncanakan untuk mengajar, membujuk, sehingga memaksa seseorang untuk bisa beradaptasi dengan nilai-nilai serta kebiasaan kelompok tersebut. Artinya bahwa pengendalian ini atau pengendalian sosial, jadi seseorang harus bisa beradaptasi terhadap nilai-nilai kebiasaan yang ada pada kelompok tersebut. Menurut sifatnya, pengendalian sosial terdiri dari pengendalian sosial preventif, represif, dan kuratif. Baik, satu persatu akan diperjelaskan. Pengendalian sosial preventif, jenis pengendalian sosial yang mana dilakukan dengan tujuan agar bisa mencegah terjadinya penyimpangan sosial di dalam lingkungan masyarakat. Pengendalian sosial ini dilakukan sebelum terjadi penyimpangan di lingkungan masyarakat. Pengendalian preventif ini biasanya dilakukan melalui pendidikan di lingkungan keluarga,
sekolah ataupun masyarakat, misalnya saja untuk menghindari adanya perkelahian di antar pelajar, guru dapat melakukan peringatan dan nasihat kepada murid-muridnya agar nantinya sepulang sekolah tidak diperbolehkan mampir ke tempat-tempat umum yang langsung pulang ke rumah. Jadi untuk pengendalian sosial preventif artinya sebelum jadi masalah sosial atau sebelum terjadi ini diperingatkan dulu. Sehingga seseorang yang mau melakukan artinya ingat bahwa sudah tindakan seorang pengendali tersebut, perbuatan ini jangan dilakukan, perbuat yang menyimpang-menyimpang. Di antaranya seperti perkelahian pelajar dan lain sebagainya dijelaskan lebih dahulu. Itu disebut pengendalian preventif. Yang kedua di sini pengendalian sosial represif. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian sosial represif? Pengendalian represif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang mana dilakukan setelah terjadi penyimpangan. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengambil tindakan serta menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan kesalahan tersebut. Hal ini bertujuan agar seseorang tersebut bisa menyadari segala kesalahan yang telah diperbuatnya dan kembali ke jalan yang sebenarnya. Pengendalian sosial ini memang harus dilakukan dengan tegas agar bisa memberikan efek jerah bagi orang-orang yang sudah melakukannya. Contohnya saja pemberian hukum bagi seseorang yang terpidana dengan kasus pembunuhan. Jadi inti daripada pengendalian sosial represif yaitu pengendalian yang setelah terjadi. Kalau sudah terjadi, maka tindakan seorang ini dapat hukuman. Apa yang dia perbuat, maka dia dijatuhi hukuman. Itu namanya represif. Yang berikutnya, pengendalian sosial kuratif. Apa yang dimaksud dengan pengendalian sosial kuratif? Pengendalian sosial yang bersifat kuratif merupakan pengendalian sosial yang mana dilakukan di saat terjadinya penyimpangan sosial tersebut. Jadi gini ya, yang namanya pengendalian kuratif, orang berbuat, ketahuan dia menyimpang, maka dia langsung ditegur. Contohnya saja, seorang guru dapat menasehati, bahkan menegur siswanya yang menyontek saat ulangan berlangsung. Hal ini bertujuan agar bisa memberikan penyadaran diri perilaku yang dilakukan serta memberikan efek jerah kepada siswa tersebut. Jadi langsung ditegur sehingga mereka tidak mengulangi atau menyontek itu kejadian-kejadian yang sifat kuratif. Artinya langsung waktu dia berbuat maka dia ditegur langsung. Berikutnya, menurut cara atau perlakuan.
Menurut cara atau perlakuan, pengendalian sosial merupakan mengontrol fisiologi serta non-fisik dikarenakan adanya tekanan mental terhadap individu sehingga individu tersebut bisa bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian yang ada di dalam kelompok. Jadi seseorang dalam pengendalian perlakuan ini artinya dapat tekanan-tekanan yang ada pada kelompok tersebut. Maka mereka harus mengikuti. Kalau tidak mengikuti, maka mereka mendapat suatu perlakuan yang tidak baik atau dapat hukuman. Siapa yang menghukum dalam kelompok tersebut? Pengendalian sosial persuasif. Pengendalian sosial persuasif merupakan usaha pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara mengajak ataupun membimbing masyarakat agar bisa bertindak selaras dengan norma dan nilai yang berlaku di dalam lingkup masyarakat. Artinya seseorang ada di dalam lingkungan tersebut dengan cara persuasif, mereka dicocokkan dulu dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut, namanya persuasif. Menekankan agar mereka sesuai dengan perilakunya, norma yang ada dan nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Baik, lanjut. Pengendalian ini memang memiliki kesan yang halus dan menghimbau serta lebih ditekankan pada aspek kognitif dan afektif. Pengendalian ini benar-benar jauh dari kata paksaan dan kekerasan. Cara ini terbilang cukup efektif jika ditetapkan ke dalam lingkup masyarakat yang cenderung tentram, aman, dan teratur dikarenakan masing-masing masyarakat sudah mengetahui dan menyadari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Jadi lebih tentram, lebih enak, lebih teratur karena masyarakatnya itu sudah diberitahukan, sudah disosialisasi mengenai aturan-aturan atau norma-norma yang ada pada masyarakat tersebut. Kalau dia memakai pengendalian sosial persuasif. Contohnya saja, seorang guru menasihati muridnya yang ketahuan mencuri barang milik temannya. Guru akan berusaha untuk bisa memberi pengertian kepada murid tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik, berdosa, serta bisa merugikan diri sendiri karena dapat dikucilkan oleh teman-temannya di lingkungannya. Ya, sekarang peran mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Itu namanya mediasi. Berikut. Mediasi atau mediation adalah penyelesaian konflik dengan cara meminta bantuan pihak ketiga sebagian penengah. Keputusan yang diambil oleh pihak ketiga hanya sebagai nasihat. Jadi peranannya adalah sebagai pihak ketiga dan penengah dalam suatu konflik. Tujuan umum tentang mediasi.
terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima tidak berpihak para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk mediator. Dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian. Syarat yang dipenuhi oleh seorang mediator antara lain: 1. Adil dan bertanggung jawab. 2. Mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 3. Memiliki sikap menghormati berbagai pendapat. 3. 4. Memiliki keinginan untuk berbagi dan ikut merasakan. 5. Memfokuskan dari masalah persoalan, bukan kesalahan. Tugas yang dilaksanakan mediator antara lain: 1. Mempersiapkan usulan pertemuan antar yang bertikai untuk membahas masalah. 2. Berperan langsung memproses pihak yang bertikai. 3. Mempertemukan terpisah pihak bertikai jika perlu. 4. Mendorong kedua belah pihak untuk menelaah kepentingan mereka. 5. Mendorong kedua belah pihak mencari solusi dalam menyelesaikan konflik. Inilah pelajaran yang Bapak utarakan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.